Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza fawzan 'azima. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. Kepada keluarga yang sedang berduka, kepada istri dan juga kepada anak-anak yang sedang berduka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mampu bersabar atas cobaan dan musibah yang dijalani. Kemudian Allah akan memberikan rahmat, Allah akan bersolawat, dan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar, ya ibu ya, hanya orang yang bersabar, ridha dengan keputusan Allah, akan Allah berikan pahala sabar yang begitu banyak. Ada derajat, ada kenikmatan, ada pahala di surga, ya ibu, serta keluarga, yang tidak didapat kecuali dengan bersabar atas musibah yang menimpa. Jadi kepada saudara Hilmi, ya, Hilmi ini juga murid saya yang sedang kuliah di Libya ya, semester 5. Saya pikir Mas Hilmi sedang tidak di sini ya. Ternyata sudah 3 hari di sini menemani ayahanda almarhum, Allahu yarham. Jadi Mas Hilmi beserta keluarga ya tidak terlalu kaget. Jadi Mas Hilmi beserta saudara keluarga semuanya, hal ini mesti akan dilalui. Sebagaimana bapak-bapak di sini sudah lebih dulu melalui masa kehilangan orang tua, ya enggak bapak-bapak? Saya sendiri juga sudah kehilangan ibu waktu di pondok, dan juga kehilangan orang tua, sudah bapak ibu sudah meninggal. Jadi Mas Hilmi sudah tiba waktunya. Jadi bersabarlah atas musibah yang Allah berikan. Insya Allah pahala yang berlimpah bagi keluarga yang bersabar. Amin ya rabbal. Untuk itu juga ya, kepada keluarga di sini bapak-bapak hadir untuk menguatkan hati, hadir untuk meneguhkan hati, agar kesabaran itu tidak hilang. Pahala sabar, innamas sabru inda sadmatil ula. Pahala sabar diberikan ketika kali pertama mendapatkan musibah, ia menerima dengan hati yang lapang keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa, baik yang ada di atas muka bumi maupun yang ada di atas langit, bahkan para malaikat, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Sebagaimana juga di surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi, kehidupan yang Allah berikan kepada kita, demikian pula kehidupan yang Allah berikan kepada malaikat, semuanya akan mengalami kematian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak mengalami kematian, yang tetap hidup abadi, yaitu Allah yang maha hidup, Allah yang tetap ada sebagaimana huwal awwal, Allah yang maha pertama, tidak ada sesuatu sebelum Allah.
huwal akhir, Allah yang maha akhir. Saat malaikat Israfil nanti meniupkan trompetnya, semua manusia dan makhluk yang ada di bumi akan mati. Bahkan para malaikat pun mengalami kematian. Yang tidak mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma tuwaffawna ujurakum. Kemudian pada hari kiamat kelak, Allah akan memberikan balasan atas apa-apa yang telah kita kerjakan. Maka kita berdoa semoga almarhum Bapak Dadang, ayahanda dari Mas Hilmi, semoga Allah berikan ampunan. Amin. Semoga Allah berikan rahmat. Amin. Semoga Bapak Dadang almarhum Allah jadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga. Allah lapangkan kuburannya, Allah berikan cahaya atas kuburannya, dan Allah jauhkan dari fitnah kubur, dan semoga diselamatkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Tuwaffawna ujurakum. Allah akan memberikan balasan dari apa-apa yang telah kita kerjakan. Maka kematian saudara kita hari ini, kematian tetangga kita hari ini, meninggalnya beliau, ayahanda dari Mas Hilmi beserta keluarga, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah melanjutkan di surat Al-Imran ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang menipu. Sesungguhnya kenikmatan yang sejati adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang beriman di surga kelak, di akhirat kelak. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dengan amal saleh, dengan iman, dengan amal saleh, dengan ketakwaannya kepada Allah, kemudian dia melaksanakan kewajiban perintah-perintah Allah, dia meninggalkan larangan-larangan Allah, semasa hidupnya dia taat kepada Allah, maka Allah akan jauhkan ia dari api neraka. Wa udkhilal jannah, dan Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Maka barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan ia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, inilah kesuksesan, keberuntungan yang sejati. Saat Allah menjaga kita di dunia dengan iman dan takwa, kesuksesan sejati, keberhasilan sejati saat tubuh kita, anggota badan kita mampu kita gerakkan untuk taat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa semoga almarhum Bapak Dadang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Demikian pula untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yauma idzin tu'radun, pada hari itu akan ditampakkan segala amal yang telah kita kerjakan. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi. Amal yang nampak, amal yang tersembunyi, ucapan yang nampak, perbuatan yang nampak, ataupun apa yang ada di hati kita, tu'radun. Maka siapa yang senantiasa mengisi waktunya, melaksanakan kewajiban menjaga sholat 5 waktu, dia senantiasa menjaga sholat 5 waktunya semampunya dengan berjamaah, BBM, senantiasa bolak-balik masjid. Insya Allah Bapak Ibu, bolak-balik masjid, BBM ini insya Allah menjadi wasilah seseorang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Maka bapak-bapak, Allah masih memberikan kita kesempatan. Saat kita lapang, saat kita luang waktu kita, saat kita mampu, kita tidak memiliki uzur, marilah kita senantiasa menunaikan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Karena pada setiap langkah kakinya Allah hapus dosa kita. Pada setiap langkah kakinya Allah akan tinggikan derajat seseorang di surga. Ya, jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada keluarga yang sedang berduka, pada anak-anak dan juga tetangga, warga sekitar, Allah Subhanahu wa ta'ala
mewajibkan kepada kita semuanya untuk berbakti kepada kedua orang tua semasa hidupnya dengan menyenangkannya, mentaati perintahnya, menjawab panggilannya, transfer uang kepada orang tua untuk orang tua semasa hidupnya. Kemudian setelah meninggalnya, bakti yang paling dinanti oleh orang tua yang telah meninggal dari orang yang masih hidup, terutama kepada anak-anak, doa-doa yang terus mengalir untuk almarhum orang tua yang telah meninggal. Kata Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia telah bersyukur kepada Allah. Jadi sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita mengerjakan dan menjaga sholat 5 waktu. Kemudian barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya saat sholatnya, maka ia telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Mas Hilmi beserta saudara-saudara, anak-anak dari almarhum Bapak Dadang, Allah masih memberikan peluang, masih ada kesempatan walau sudah tidak bisa bertatap muka di bumi, di dunia, kesempatan berbakti kepada ayah yang telah meninggal masih terbuka lebar dengan cara minimal setiap sholat 5 waktu, anak-anak dan keluarga yang masih hidup tidak lupa membaca doa untuk orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa-doa dari anak-anak yang masih hidup untuk ayah, untuk orang tua yang telah meninggal. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Rahmati, sayangi kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Doa-doa ini sebagai bentuk bakti anak-anak yang masih hidup untuk orang tua. Sehingga kalau doa-doa ini dikabulkan oleh Allah, maka orang tua di surga kelak begitu kaget dan heran, tidak pernah membayangkan. Mudah-mudahan yang telah meninggal Allah berikan surga, amin. Dimasukkan ke dalam surga orang tua itu, ketika ia ada di dalam surga, tiba-tiba derajatnya dinaikkan oleh Allah. Ia terheran-heran. Mudah-mudahan Bapak Dadang juga nanti di surga terheran-heran. Tiba-tiba derajatnya naik. Maka dia bertanya kepada malaikat, "Anni hadza, dari mana derajat ini? Dari mana pahala ini? Kok bisa dinaikkan di surga derajatnya?" Ya. Maka malaikat mengabarkan apa yang dilakukan anak-anak yang berbakti setelah meninggal orang tuanya semasa hidupnya di dunia. Kata malaikat, "Bistighfari waladikal lak." Karena dahulu anak-anakmu senantiasa berdoa memohon ampun kepada Allah untukmu, untuk kedua orang tua. Jadi disebabkan doa-doa anak yang masih hidup untuk orang tua, derajatnya ditinggikan. Kalau semasa di kuburannya, semasa penantian menanti datangnya hari kiamat, doa-doa dari anak-anak keluarga yang masih hidup sangat-sangat bermanfaat. Jadi Mas Hilmi, doa-doa dari anak itu sangat dinanti oleh orang tua. Bakti yang sesungguhnya, doa yang terus-menerus mengalir untuk kedua orang tua. Maka disebabkan doa anak, doa keluarga yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal, kuburannya dilapangkan, kuburannya diberikan cahaya. Allah jadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga. Dan Allah jadikan amal solehnya ya dalam wujud laki-laki yang baik, rupanya bagus, harum baunya, menghibur dan menemaninya, dan ditampakkan tempatnya di surga. Di antara sebab orang tua selamat di dalam kubur, doa-doa dari anak-anak yang masih hidup. Maka bapak-bapak, sebagaimana kita juga adalah anak-anak dari ayah ibu kita. Mungkin di sini juga bapak-bapak banyak dari ayah ibunya yang sudah meninggal, ya enggak jemaah? Ya. Jadi yang sangat-sangat dinantikan oleh orang yang telah meninggal, Rabbighfirli, doa dari anaknya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
saghira, atau dalam doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi jamaah, mari kita berdoa, kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli, kita baca bareng-bareng. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita niatkan doa untuk kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Pada Bapak Dadang almarhum Mas Hilmi mendoakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah berikanlah ampunan, warhamhu, berikanlah kasih sayang dan rahmatmu, wa'afihi, berikanlah afiah keselamatan dalam kuburnya dan di akhirat kelak, wa'fu anhu, berikan afwan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada keluarga silakan bersedih dan silakan menangis, sebagaimana Nabi juga menangis ketika meninggal putra tercinta Ibrahim. Nabi menggendong jenazah putra beliau tercinta Ibrahim, kemudian air mata Nabi berlinang. Nabi SAW bersabda, innal aina tadma', sesungguhnya air mata berlinang, wal qalba tahzan, dan hati itu bersedih. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim, sungguh kami atas kepergianmu wahai Ibrahim, lamahzunun, bersedih. Kesedihan itu sesuatu yang wajar. Linangan air mata itu juga bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman teringat dengan rahmat Allah yang luas, teringat dengan ampunan Allah yang luas, dan juga husnuzan, baik sangkanya serta harapannya kepada Allah agar yang telah meninggal diberikan ampunan, agar yang telah meninggal diberikan rahmat, agar yang telah meninggal diberikan keselamatan oleh Allah dalam kubur dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, di antara jalan yang bisa dilakukan orang yang masih hidup sebagai wujud bakti kepada orang tua yang telah meninggal, selain mendoakan mereka terus-menerus memohon ampun agar Allah memberikan ampunan, juga yang bisa dilakukan kepada keluarga yang masih hidup, melaksanakan nasihat-nasihat dan wasiat almarhum semasa hidupnya. Kalau dulu mungkin keluarga dinasehati kebaikan, dinasehati untuk senantiasa taat kepada Allah, maka nasihat-nasihat itu diingat-ingat, dicari-cari, dilaksanakan sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal. Insya Allah itu menjadi pahala jariyah bagi yang telah meninggal. Sebagaimana Nabi bersabda, idza mata ibnu Adam, ketika meninggal seseorang, inqata'a amaluhu, terputus amal, kesempatan beramal, illa bi ihda salas, kecuali dengan 3 sebab dia masih bisa dapat pahala yang mengalir. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Maka orang tua keluarga, anak-anak bisa sedekah atas nama orang tua. Insya Allah sedekah itu akan menjadi pahala bagi yang masih hidup dan juga yang telah meninggal. Amal jariyah, sedekah jariyah. Bisa keluarga yang sedang berduka malam ini sedekah atau wakaf Al-Qur'an diberikan kepada pondok pesantren tahfiz Quran. Sedekah wakaf Al-Qur'an atas nama almarhum Bapak Dadang. Al-Qur'an itu dipakai mengaji, menghafal oleh para santri. Insya Allah setiap hurufnya pahala bagi keluarga yang mewakafkan, dan juga pahala untuk almarhum yang diniatkan agar juga mendapatkan pahala jariyah. Atau semua bentuk-bentuk sedekah jariyah yang dilakukan yang masih hidup, pahalanya diniatkan untuk orang yang telah meninggal, seperti berkurban atas nama juga kepada orang tua yang telah meninggal, atau mungkin membuat sumur atas nama keluarga yang hidup dan juga atas nama keluarga yang telah meninggal. Insya Allah selama sumur air itu dipakai berwudu, mandi, dimanfaatkan, itu juga jariyah untuk keluarga dan juga untuk orang tua yang telah meninggal. Ya, jadi kesedihannya ini terobati.
Allah Maha Penyayang, begitu besar karunia Allah. Orang tua yang telah meninggal, yang masih hidup masih punya kesempatan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Mas Hilmi beserta saudara dan juga keluarga berazam, bertekad menjadi anak yang paling banyak berlomba-lomba. Dari sekian putra-putri yang ditinggalkan, semuanya berlomba-lomba menjadi anak, bertekad menjadi anak yang paling sering dan tidak mau melupakan orang tua saat sholat-sholatnya. Demikian pula nanti ketika memiliki kemampuan melakukan sedekah jariyah juga atas nama orang tua yang telah meninggal. Insya Allah pahala mengalir. Sebagaimana haji badal, pahalanya juga tertuju, bisa sampai kepada orang yang meninggal. Demikian pula dengan umroh badal, pahalanya juga tertuju untuk orang yang telah meninggal. Dan kebaikan-kebaikan itu. Adapun bacaan Al-Quran yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal, di sini para ulama berselisih pendapat. Apakah pahala membaca Al-Quran itu sampai kepada mayit? Di sini para ulama berselisih pendapat. Imam Syafi'i berpandangan bacaan Quran yang dihadiahkan untuk mayit menurut Imam Syafi'i pahalanya tidak bisa sampai. Sedangkan murid dari Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad, ya, bacaan Al-Quran demikian sebagaimana sedekah itu pahalanya sampai, sebagaimana juga kurban. Kalau kurban atas nama orang tua, pahala kurban juga dapat orang yang telah sampai kepada yang telah meninggal. Ini Imam Ahmad membantah gurunya Imam Syafi'i. Kalau pahala haji, pahala umroh, pahala kurban, pahala sedekah yang ditujukan untuk orang yang telah meninggal pahalanya sampai, kenapa baca Al-Quran tidak sampai? Apa bedanya? Sama-sama ibadah. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, guru dan murid berdebat. Ya silahkan jamaah, kalau mengikuti mazhabnya Imam Ahmad, membaca Al-Quran diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, silahkan. Mudah-mudahan pahalanya sampai. Tapi kalau mau mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, ragu-ragu dan tidak yakin bacaan Al-Qurannya tidak sampai, tapi doa-doa selepas sholat Rabbik Fili insya Allah sampai. Sedekah untuk orang tua insya Allah pahalanya sampai. Kurban, kambing atau sapi untuk orang tua yang juga telah meninggal, insya Allah pahalanya sampai. Umroh, haji, badal, wakaf Al-Quran untuk atas nama orang tua atau bangun sumur atas nama yang telah meninggal, insya Allah pahalanya sampai. Jadi walau masalah Al-Quran ini sampai dan tidak sampai, masih ada amal yang lain yang bisa dilakukan 24 jam setiap hari. Tidak perlu menunggu 7 hari, tidak perlu menunggu berapa hari lagi Pak? 100 hari dan lain sebagainya. Kesempatan berbakti dan beramal terbuka lebar bagi yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal, dan sangat dinanti-nanti oleh orang yang telah meninggal. Kemudian di antara bakti kepada orang tua yang telah meninggal yaitu memuliakan keluarga orang yang telah meninggal. Ya, alhamdulillah masih ada ibunda ya Mas Hilmi, masih bisa berbakti kepada ibunda, memuliakan, menghormati ibunda. Itu juga bentuk memuliakan dan berbakti kepada orang tua. Demikian pula nanti diingat-ingat kawan-kawan dekat dari almarhum bapak yang telah meninggal. Kawan-kawan dekatnya siapa saja? Kawan yang dulu almarhum cinta suka dengan mereka, maka mereka dimuliakan. Sebagaimana Abdullah bin Umar ketika menaiki unta bersama kawannya, di tengah jalan Abdullah bin Umar berjumpa dengan seseorang. Ia turun dari untanya, mencium tangan dari orang asing yang dijumpai oleh Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, sampai heran, kenapa kamu melakukan itu? Sesungguhnya orang itu dulu adalah kawan dari ayahku, Umar bin Khattab. Maka berbakti kepada orang tua dengan memuliakan kawan-kawannya. Baik, ini kesempatan dan juga ladang-ladang amal yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, warga dan tetangga yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk kita yang masih hidup, kita senantiasa mengisi hari-hari kita
dengan amal soleh dan juga istighfar. Pernah suatu saat seorang sahabat melakukan kesalahan, melakukan dosa. Mohon maaf, dosa yang dilakukan sahabat itu dalam hadis sahih, ya, dia mencium seorang wanita. Tapi mohon maaf tidak sampai berzina. Dia datang kepada Umar dalam kondisi ingin taubat dan menyesal. Apa yang harus aku lakukan wahai Umar? Kata Umar, waihak, kamu celaka. La'allaha mughibun fi sabilillah. Barangkali suaminya sedang jihad, kok kamu gitukan istri orang. Bagaimana saya ingin taubat? Kata Umar, pergilah ke Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar, ceritanya sama, ucapan Abu Bakar sama. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin taubat. Datanglah kepada Rasulullah. Datang sahabat ini menceritakan dosanya kepada Nabi, dia ingin taubat. Bagaimana caranya agar dosanya diampuni? Nabi diam. Kemudian turunlah surat Hud ayat 114. Turunlah surat Hud ayat 114. Bunyinya, wa aqimis salata tarafayn nahar. Dirikanlah salat di waktu siang, zuhur, asar. Wa zulafan minal laili, dan juga di waktu malam, subuh, maghrib, isya. Innal hasanati, sesungguhnya amal baik yuzhibnas sayyiat, bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa. Sahabat Nabi begitu bahagia, dia punya kesempatan agar dosanya yang bersama wanita itu bisa terhapus. Dia bertanya kepada Rasul, Aliya khasun liya Rasulullah, ahya khasun liya Rasulullah. Apakah ayat itu surat Hud 114 usus berkenaan untukku wahai Nabi? Balli jami'i ummati, setiap umatku siapa saja yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat mengerjakan sholat 5 waktu dan dia mengerjakan amal soleh yang lain, niscaya sholat 5 waktunya dan amal solehnya bisa menghapus dosa-dosanya. Maka jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kesempatan kita selagi Allah masih memberikan kita nyawa, mari kita isi, kita pergunakan untuk menjaga, mengerjakan, mendirikan sholat 5 waktu dengan baik, agar dengan itu mudah-mudahan dosa kita dihapus. Dan juga perbanyak istighfar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang merasa amalnya kurang bagus, siapa yang merasa ibadahnya tidak bagus, merasa dirinya kurang bagus dalam amalnya, atau dia merasa rizkinya seret, dia merasa hidupnya kurang bagus, maka perbanyaklah istighfar. Istighfar itu yang pertama, yanfa, dapat memberikan manfaat. Kalau orang yang telah meninggal tidak bisa lagi istighfar, tapi keluarga yang masih hidup beristighfar untuk mayit. Keluarga yang masih hidup beristighfar mohon ampun untuk yang telah meninggal. Insya Allah yanfa, istighfar itu bermanfaat. Kemudian yang kedua, istighfar itu yadfa, bisa membela, menjauhkan kita dari hukuman, menjauhkan kita dari kemurkaan Allah. Demikian pula istighfar anak-anak keluarga yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal, dengan sebab istighfar mohon berdoanya orang yang masih hidup agar yang meninggal diampuni, ini yadfa, sehingga orang yang di dalam kubur diselamatkan, dijauhkan dari siksa kubur. Kemudian yang ketiga, istighfar itu yarfa, bisa meninggikan derajat. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, orang tua tiba-tiba derajatnya ditinggikan disebabkan anak-anak keluarga yang masih hidup senantiasa mohon ampun kepada Allah untuk orang tua. Kemudian yang terakhir, istighfar itu yashfa, bisa memberikan syafaat. Di surat Az-Zariyat disebutkan amal ciri penghuni surga, orang yang bertakwa itu apa yang dilakukan? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kelanjutan ayat setelahnya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, waktu malam sedikit tidurnya. Kata Ibnu Abbas, di antara orang yang sedikit tidurnya waktu malam dia sholat isya. Kemudian terbit fajar dia sholat subuh. Makna yang ketiga, orang yang sedikit tidurnya waktu malam, qiyamul lail. Sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, dan qiyamul lail. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun.
dan di waktu sahur banyak-banyak istighfar. Jadi jamaah, marilah kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan itu istighfar kita untuk diri kita, istighfar yang masih hidup untuk orang tua, mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni dosa-dosa. Amin ya Rabbal. Jadi kepada ibu, kepada keluarga, berbahagialah. Rahmat Allah, ampunan Allah sungguh luas. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada Bapak Dadang. Amin ya Rabbal. Baik, sambil nunggu azan selesai ya, nanti kita doa ya. La ilaha illallah rabbana wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk diri kita dan juga untuk almarhum Bapak Dadang beserta keluarga, semoga diberi kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma gfir Bapak Dadang. Allahumma gfir Bapak Dadang warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. ووسع مدخله ونور قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر Bapak Dadang warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad